Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Darussalam akan menyampaikan materi 1. Pengertian. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dikemukakan oleh para ahli sejarah. Umumnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama menyebutkan bahwa Indonesia dianggap hanya sekedar menerima budaya dan agama dari India. Ada 3 teori yang menyokong pendapat ini, yaitu teori Brahmana, teori Waisa, dan teori Ksatria. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Indonesia juga bersifat aktif dalam proses penerimaan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. 2 teori yang menyokong pendapat ini adalah teori arus balik dan teori Sudra. Yang pertama, teori Brahmana oleh J.C. Van Leur. Teori Brahmana adalah yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah dibawakan oleh para Brahmana, golongan pemuka agama di India. Dasar teori ini adalah prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang mayoritas menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Julian Rahma akan membacakan materi 3. Teori Sudra oleh Van Weber. Dalam teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha dengan perkembangan yang signifikan terhadap masyarakat pribumi, hingga terjadinya perkembangan yang sangat pesat. Arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Menurut sebagian sejarawan, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia merupakan bagian yang konversi karena tidak ditemukannya secara pasti bukti kedatangan agama tersebut. Menurut bukti-bukti sejarah, Islam telah ditemukan berkembang begitu saja di Indonesia. Oleh sebab itu, teori-teori kedatangan Hindu-Buddha banyak yang tidak dijelaskan secara detail. Selain teori masuknya agama Hindu-Buddha, ada juga pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu-Buddha yang terjadi sejak awal abad kedua Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Pada masa itu, pengaruh tersebut bukan masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini. Baik itu pengaruh yang memiliki berasal dari ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha ataupun pengaruh yang berasal dari akulturasi budaya India dengan budaya lokal di masa itu. Pengaruh itu terjadi dari sejumlah bidang diantaranya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah akan menyampaikan teori 2. Teori Waisa oleh N.J. Crom. Teori Waisa menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waya pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Oleh C.C. Mukherjee dan J.L. Moetis. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan ksatria. Dalam teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu diidentifikasi telah melarikan diri ke Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ari Sidik. 1. Bidang agama. Semula masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun karena masuknya ajaran Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dan pendeta, kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat Nusantara tempo dulu kemudian melebur dan berakulturasi dan ajaran agama Hindu-Buddha.
Kemudian baru dalam hal beragama yang berasal dari akulturasi ini contohnya adalah upacara pemujaan, tata krama tertentu, dan bentuk tempat peribadatan. 2. Bidang politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan yang diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang besar dengan pemimpin tunggal yang berupa seorang raja. Karena pengaruh inilah, beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai biasa muncul di Nusantara. 3. Bidang arsitektur. Tradisi menelitikum peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa pundan berunduk juga diyakini telah berakulturasi dengan ilmu arsitektur yang berasal dari India. Karena tempatnya perpaduan dalam gaya arsitektur pembangunan candi di Nusantara, contohnya bisa dilihat dari arsitektur Candi Borobudur yang berbentuk limas dan berundak-undak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Andika dari kelas 10 TKJ. Pertama, bidang bahasa dan aksara. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang ada dalam sejumlah prasasti kerajaan-kerajaan Nusantara menunjukkan bahwa pengaruh budaya India di Indonesia juga bersinggungan dengan aspek bahasa dan aksara. Selanjutnya, penggunaan aksara Pallawa tidak populer lagi. Namun penggunaan bahasa Sanskerta justru berlanjut dengan sangat pesat. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa kata atau frase bahasa Indonesia yang sebetulnya berasal dari bahasa itu. Misalnya Pancasila, Kartika Eka Paksi, Parasanya, Purna Karya, Nugraha, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bidang sastra. Dalam bidang ini, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tampak dalam karya sastra yang dikenal di Indonesia seperti Kitab Ramayana dan Mahabharata yang telah memperkaya hasanah epos dalam pewayangan Indonesia. Adanya kedua kitab itu juga memacu beberapa pujaga Nusantara untuk menghasilkan karyanya sendiri, seperti Empu Darmaja dari Kerajaan Kediri yang menyusun kitab Smaradahana, Empu Sedah dan Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri yang menelurkan karya kitab Baratayuda, Empu Tanakung yang membuat kitab Lubdaka, Empu Sedah dan Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri yang menelurkan karya kitab Baratayuda, Empu Tanakung yang membuat kitab Lubdaka, Empu Kanwa yang memiliki karya kitab Arjuna Wiwaha, Empu Triguna dengan kitab Kresnayananya, Empu Panuluh yang menulis kitab Gatot Kacasraya, Empu Tantular yang membuat kitab Satasoma, dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kertagama.